Pemirsa Kota Bogor berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 bersama DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang juga Kabupaten Bekasi. Sementara Kabupaten Bogor masih berada di level 3. Hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri 53 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 11 wilayah di Jawa Barat lainnya berada di level 2, sedangkan wilayah Jawa Barat yang masih berada di level 3 yakni Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Cianjur, Garut, dan Kabupaten Bandung. Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bogor terus melandai. Pasien COVID-19 yang dirawat tinggal belasan orang. Jumlah itu menurun jauh dari awal PPKM yang mencapai 100 kasus per hari. Melandainya kasus COVID-19 di Kota Bogor ditunjukkan dengan data penambahan pasien baru yang menyentuh angka 1 dan 0 kasus per harinya. Ditambah angka BOR saat ini pun terhitung sangat kecil dengan kurang dari 3%. Saat ini Pemkot Bogor memiliki target-target pihaknya adalah ekonomi recovery yang diiringi dengan kesadaran prokes. Untuk itu pihaknya tidak akan melakukan pengetatan atau pembatasan aktivitas di masyarakat. Dan pemirsa, terkait dengan penurunan level PPKM, sejumlah pelonggaran diberlakukan. Lalu bagaimana dengan Kota Bogor yang sudah masuk PPKM level 1? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Mbak Mas. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak, bagaimana Bogor menyikapi penurunan level PPKM ini? Pertama patut disyukuri ya, ini perjalanan panjang. Hampir 1,5 tahun kita berjuang mati-matian ya, mencoba untuk mengendalikan situasi, akan tetapi memang tidak mudah. Dan saat ini Bogor menjadi salah satu di antara 4 kabupaten kota lain di Jawa Barat yang masuk level 1. Yeah. Nah, kondisi ini tentu harus disikapi agar tidak salah langkah dan kemudian nanti malah menimbulkan resiko terjadinya pandemi baru atau ledakan yang baru. Nah, disinilah sebetulnya ujian yang sesungguhnya. Karena nomor satu bagi kami harus bisa mengimbangi DKI Jakarta yang vaksinasinya itu sudah mencapai di atas 100%. Kalau sementara Bogor sendiri? Kota Bogor sampai dengan hari ini mendekati 87%. Artinya memang kita tetap ya memprioritaskan untuk vaksinasi itu paling tidak 100% di akhir Desember. Nah, karena memang permasalahannya adalah mereka yang penyintas yang masih butuh waktu untuk divaksin. Kemudian yang kedua juga kelihatannya memang ada kendala di akses ya, masyarakat itu kadang-kadang belum tentu mau. Nah, ini juga menjadi PR kita untuk terus mengejar ya, meminta mereka untuk secara sukarela mau divaksin. Itu salah satu target kita. Iya, kita tahu bahwa wali kota juga pernah mengatakan yang menjadi fokus adalah recovery ekonomi, begitu kan, tidak akan terlalu banyak melakukan pengetatan. Tapi dengan menurunnya level PPKM ini, hal-hal apa yang baru di Kota Bogor yang akan diberlakukan ke masyarakat? Yang pasti sih hampir sama ya, sesuai dengan Inmendagri, adanya ketentuan-ketentuan pelonggaran di sektor esensial dan kritikal. Nah, terutama di sektor jasa, di mana Bogor adalah salah satu kota yang tergantung dari PB1 ya, pendapatan itu kan datangnya dari hotel, restoran, kemudian kepariwisataan, perparkiran dan juga kuliner. Kami memang bersyukur karena dengan demikian maka hotel-hotel ini kan bisa lebih leluasa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan seni budaya. Kemudian juga restoran-restoran pembatasan waktunya lebih longgar lagi. Nah, ini kami akan jadikan sebagai momentum pemulihan ekonomi karena kami sudah tidak punya kemampuan lagi kalau terus-menerus memberikan insentif dalam bentuk bansos misalnya kan, atau aturan-aturan lain terkait dengan fiskal yang kelihatannya kalau kita teruskan diperpanjang PPKM di level yang lebih berat, nah sektor pemulihan ekonomi ini menjadi sia-sia kalau memang kemudian tidak diiringi dengan pelonggaran-pelonggaran. Baik, Pak Dedi, apa saja pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, mengingat ini kan angkanya sudah cukup bagus dan terus turun begitu? Betul, jadi memang kami kan dengan Polresta Bogor dibantu oleh TNI juga,
senantiasa mengingatkan kepada masyarakat, meskipun ada pelonggaran-pelonggaran, tetapi kita lakukan patroli rutin ya, bersama-sama Garnisun, kemudian juga TNI Polri dan juga Satpol PP dan Dishub untuk mengingatkan kepada semua masyarakat, terutama di sektor-sektor jasa yang sudah menikmati pelonggaran, tetap melaksanakan prokes. Nah, kita belum membubarkan Satgas kan, artinya Satgas ini tetap bekerja dan mudah-mudahan dengan terus mengingatkan masyarakat di tengah pelonggaran ini kita tetap waspada agar tidak terjadi lagi ledakan-ledakan kasus. Di samping itu ada berita gembiranya. Kan BPOM sudah mengeluarkan izin untuk penggunaan vaksin bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini juga sebetulnya cukup membuat kita optimis pembelajaran tatap muka ini juga bisa masuk ke level SD secara lebih luas. Karena kita tahu anak-anak ini kan sudah hampir lebih dari 1 tahun ya belajar dari rumah. Nah, dengan demikian kita akan longgarkan, beberapa sekolah dasar akan kita coba untuk uji coba ya, melaksanakan kegiatan PTM, dan mudah-mudahan juga ini izin dari orang tua dan komite sekolah bisa lebih membuat diberikan confidence, orang tua itu tidak akan ragu lagi bahwa memang anaknya harus masuk sekolah. Tetapi memang daftar periksa itu harus tetap diikuti. Dan yang kedua, kita juga bergembira juga ini masyarakat antusias untuk mulai bekerja ke Jakarta. Kita catat perjalanan masyarakat Bogor yang menggunakan KRL ke Jakarta dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi itu sudah mencapai angka 7.000 dari sekitar 200 trip per hari. Nah, artinya karena DKI juga sudah lebih vaksinnya di atas 100% dan Bogor juga mendekati 100%, insya Allah kalau ditambah dengan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga masyarakat tetap memakai masker, dan juga sektor-sektor di esensial dan kritikal ini juga mengawasi dengan Peduli Lindungi, maka tidak ada kekhawatiran kita untuk terus membuka pelonggaran-pelonggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maupun di tingkat lokal. Baik, Pak Dede, ini berkaitan dengan posisi Kota Bogor yang kita tahu menjadi salah satu destinasi wisata, ada banyak orang yang berkunjung ke sana, dan salah satu yang sering ingin diketahui oleh orang lain adalah berkaitan juga dengan pemberlakuan ganjil genap. Ini bagaimana Kota Bogor sendiri dengan status PPKM level 1 ini? Masihkah itu diberlakukan? Ya. Sebetulnya Kota Bogor sudah tidak memberlakukan, tetapi situasional. Kadang-kadang kan karena di wilayah kabupaten masih memberlakukan genap ganjil, maka imbas atau limpasan dari kendaraan dari kabupaten itu masuk ke Kota Bogor. Daya tampung Kota Bogor juga kan terbatas. Jalan di Kota Bogor juga kan sangat terbatas. Makanya beberapa waktu yang lalu masih di level 3 kami lakukan genap ganjil. Tetapi di level 1 ini insya Allah kita melonggarkan ya, dan sejauh ini kami belum ada pembicaraan dengan Polresta Bogor untuk pemberlakuan genap ganjil di situasi level 1 ini. Jadi insya Allah kalau memang masyarakat yang datang itu dari Jakarta, ya kita confidence saja. Masyarakat Jakarta udah divaksin 100% lebih. Jadi datang ke Bogor aman. Di Bogor juga sudah hampir 90%. Jadi kalau memang equal ya, satu sama lain jumlahnya kurang lebih sama, jadi tingkat risikonya insya Allah kita bisa tekan. Baik, tapi kalau berbicara tentang kedisiplinan, evaluasi dari pemerintah kota sendiri, seperti apa sih melihat kedisiplinan masyarakat sekarang ini? Ya, inilah euforia ya, kita juga kadang-kadang agak prihatin, meskipun di satu sisi kita melihat tingkat kesadaran masyarakat memang tinggi, tetapi dalam kegiatan-kegiatan outdoor ya, kelihatannya kan masyarakat merasa sudah aman. Kadang-kadang masih lupa juga ada yang pakai masker. Nah, ini yang selalu kita coba ingatkan kepada masyarakat, terutama melalui Satgas dan tim ya, tim dari gabungan dari Polresta, TNI Polri, dan juga dari dinas di Pemkot Bogor untuk mengingatkan warga tetap melaksanakan prokes agar menghindari resiko tinggi apabila tidak melaksanakan. Baik, Pak Dede, sebagai Kepala Daerah Kota Bogor, begitu mungkin ini ada warga Anda yang sedang menyaksikan MNC News saat ini, boleh diberikan atau mungkin pesan terkait kesehatan di wilayah Anda? Ya, kami menghimbau ya masyarakat yang memang masih belum divaksin, keluarganya, nomor satu, kami meminta kepada mereka untuk segera mendatangi posko-posko atau sentra-sentra vaksin yang kami sediakan. Saat ini sentra vaksin Kota Bogor masih ada sekitar 18 titik yang
menunggu ya kedatangan dari warga Kota Bogor yang belum divaksin. Kemudian juga bersama-sama dengan tim dari Polres dan Kejaksaan dan Forkopimda yang lain, kami juga membuat tim bukan pemburu lah ya, tapi penjemput warga yang belum divaksin. Ini masih berjalan sampai dengan hari ini. Dan bahkan kami juga sudah membuka secara lebih lebih longgar ya, warga non Kota Bogor yang akan divaksin di Kota Bogor. Jadi untuk warga di sekitar, misalnya dari Kabupaten Bogor, dari Sukabumi, dari Cianjur, kami tidak menolak selama memang mereka bisa menunjukkan bahwa mereka belum divaksin dan masuk di dalam aplikasi yang memungkinkan mereka untuk divaksin, kita vaksin di Kota Bogor, tidak masalah. Baik, tapi untuk aplikasi Peduli Lindungi ini di semua sektor ya di Kota Bogor ini diberlakukan? Sebetulnya secara teknis kami meminta, terutama di kegiatan kepariwisataan, di hotel, restoran. Akan tetapi memang aplikasi ini mungkin ada beberapa kendala yang harus diselesaikan bersama. Jadi seperti mendownloadnya, kemudian request ke admin dan lain sebagainya yang kadang-kadang masih dihadapi beberapa kendala terkait dengan syarat dan lain-lain. Nah, tetapi kami sih juga menyiapkan satu jalur ya, dan kita juga sudah sampaikan melalui PHRI, kemudian melalui Kadin, melalui HIPMI dan lain sebagainya, apabila ada pengusaha atau sektor-sektor usaha yang belum bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi, tolong diberikan fasilitas agar secara manual pun diterima. Jadi selama mereka bisa menunjukkan kartu ya vaksin, tentu tidak perlu kita tolak selama mereka bisa menunjukkan itu. Jadi bukan hal yang mutlak begitu ya, artinya mobilitas masyarakat masih tetap bisa dilakukan begitu. Iya, betul. Selama memang mereka bisa menunjukkan kartunya ya. Selain kan gadget itu kan tidak semua masyarakat memiliki gadget yang memadai lah untuk mendownload aplikasi tersebut ya. Baik, kita harapkan segala upaya dari Pemkot Kota Bogor ini bisa menurunkan ya angka COVID-19 di Kota Bogor dan juga bisa mengembalikan aktivitas warga seperti sedia kala. Terima kasih Pak Deddy Arahim sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore. Selamat sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.